Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, mohon izin Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Beril Al-Shoki atau bisa dipanggil sebagai Beril. Saya alhamdulillahnya terpilih sebagai Duta SMA Provinsi Bengkulu, yang dimana Duta SMA ini merupakan program yang dijalankan atau di bawah naungan Direktorat SMA dan juga di bawah naungan langsung oleh Kemendikbud. Dan di sini saya juga memiliki beberapa prestasi dalam berbagai bidang, contohnya seperti dalam bidang debat bahasa Indonesia, debat bahasa Inggris, dan juga lomba konferensi ilmiah. Saya merupakan siswa dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu yang sekarang sedang duduk di kelas 12. Terima kasih. Beril, kelas 12 itu sama dengan kelas 3. Oh, udah mau tamat, udah menjadi mahasiswa tahun depan ya, Ibu ya. Baik, terima kasih. Mohon izin, mic-nya dikasih ke Ibu. Oke, meskipun tadi sudah berkenalan, mungkin boleh ya diulang lagi Bu Yeni ya, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, kita nanti akan berbagi orang yang mengalami langsung, mulai dari belajar, kemudian mengimplementasikan gitu ya. Silakan Bu Yeni, boleh dikenal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yeni Aini, biasa dipanggil Ibu Yeni. Saya merupakan guru KP atau Komite Pembelajaran dari Sekolah Penggerak Angkatan 2 dari Bengkulu Tengah, yaitu tepatnya di SD Negeri 72 Bengkulu Tengah. Saya merupakan guru penggerak juga pada Angkatan 9 dan selama memasuki tahun ketiga ini saya ditugaskan oleh kepala sekolah saya sebagai guru komite pembelajaran yang mendampingi kepala sekolah. Ada satu tim lagi, yaitu satu grup menilai lagi untuk bersama-sama menjadi penggerak terutama di sekolah kami sendiri. Kemudian kami mengimplementasikannya di sekolah dengan belajar bersama-sama, merefleksi, atau kalau sekarang kita memanfaatkan komunitas belajar, kemudian nanti kita akan melakukan pengibasan di tahun ketiga. Dan sekolah penggerak ini merupakan tempat kami belajar, jadi belum semuanya sempurna dan masih banyak yang harus dipelajari dari kegiatan-kegiatan tersebut. Maka dari program-program ini harus benar-benar guru-guru yang ada di sekolah penggerak, yang pertama adalah membangkitkan semangat belajar yang terlebih dahulu supaya nanti bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat. Terima kasih. Oke, baik Bu Yeni, dipegang aja mic-nya. Teman-teman, tadi kan kita mendengar beliau adalah guru komite pembelajaran untuk program sekolah penggerak, gitu ya. Lalu Ibu juga kebetulan menjadi guru penggerak. Nah, boleh diceritakan tuh bedanya kan sama penggeraknya ya? Sama nggak penggeraknya? Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu ya bedanya? Sudah tahu atau belum? Apa bedanya sekolah penggerak dan guru penggerak? Mungkin bisa ceritakan Bu Yeni? Ya, kalau sekolah penggerak itu yang pertama kali yang mendaftar adalah ibu kepala sekolahnya. Ada nanti melalui SIM PKB itu kepala sekolah mendaftar seperti tes guru penggerak juga seperti itu. Ada namanya tes wawancara, ya. Kemudian memaparkan apa-apa menjadi keunggulan sekolah tersebut. Nah, setelah lulus menjadi sekolah penggerak itu akan melakukan pelatihan secara daring selama 3 bulan. Yang mana yang melakukan pelatihan tersebut adalah kepala sekolah, kemudian 2 guru komite pembelajaran. Maka salah satunya itu adalah saya. Nah, kemudian belajar terus selama 3 bulan secara daring dan dilanjutkan dengan sampai tahun ketiga ini kami Bu di sekolah penggerak itu lokakarya seperti itu. Akan didampingi nanti satu fasilitator dari sekolah penggerak tersebut seperti itu. Nah, jadi kalau yang namanya sekolah penggerak itu tesnya itu adalah kepala sekolahnya seperti itu. Jadi pada saat 3 tahun pertama sekolah penggerak itu kepala sekolahnya tidak boleh mutasi, Bu. Ya, kalau nanti terjadi mutasi, maka
pas tahun ketiga kelulusan dari kepala sekolah penggerak tersebut, dia ada kabarnya itu tidak berhak mendapatkan sertifikat guru penggerak. Jadi kepala sekolah penggerak ini juga itu nanti akan dapat sertifikat guru penggerak, tapi selama 3 tahun dengan beberapa syarat tentunya akan salah satunya itu dilihat dari rapot pendidikan sekolah penggerak tersebut, seperti itu. Nah, kalau guru penggerak ya kita tesnya itu secara pribadi, jadi guru yang tesnya seperti itu. Saya rasa di sini ada yang guru penggerak selain saya di sini, itu tesnya ada beberapa kali, buat esai, kemudian diwawancara juga, tes mengajar, simulasi seperti itu. Baru nantinya kalau sudah lulus baru melakukan pelatihan, melakukan pendidikan selama kurang lebih antara 6 bulan, ada yang sampai 7 bulan seperti itu pelatihannya. Dan disitulah kita nanti belajar bagaimana kita membuka pikiran-pikiran kita yang selama ini pembelajaran yang berpusat murid yang kita suruh aktifkan dulu, zaman dulu itu supaya gimana nih muridnya yang harus gurunya yang aktif seperti itu, sedangkan murid-muridnya ya kita cocokkan seperti itu ilmunya. Nah, kalau di guru penggerak itu bagaimana motivasi guru itu membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, ya, berpusat kepada murid. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator yang mengetahui kebutuhan murid itu apa dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang kita kasih itu memang benar-benar sesuai dengan minat, bakat, seperti itu. Jadi nanti itu dipelajari semua, bagaimana karakter murid, gimana sih keinginannya. Dan biasanya kalau kita sudah jadi guru penggerak itu tidak kita lakukan tes diagnosis seperti itu, diagnosis dulu seperti itu ya. Kita diagnosis, kita lakukan jadi tes seperti itu untuk mengetahui bagaimana minatnya, minat belajarnya, potensi murid itu apa, terus latar belakang kebutuhannya bagaimana, terus kemampuan anak itu seperti apa. Seperti itu harus kita melakukan diagnosis ya, asesmen diagnosis awal namanya seperti itu. Saya rasa di sini juga paham ya, karena semuanya sudah hebat-hebat di sini. Oke, Bu. Baik, ke Ananda dulu. Birul dari yang nanya. Birul, sudah tahu belum sekolahnya menggunakan kurikulum merdeka? Sudah. Kira-kira apa yang dirasakan perbedaan kurikulum yang lama dan yang sekarang? Boleh ceritakan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu ya. Kebetulan saya merupakan angkatan terakhir yang masih menggunakan kurikulum K13. Jadi angkatan di bawah saya itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Namun berdasarkan berbagai pengalaman yang mereka ceritakan kepada saya juga memiliki koneksi dengan beberapa adik kelas, sehingga saya tahu persis bagaimana pengalaman mereka selama menjalani atau selama mereka mengalami bagaimana proses pembelajaran kurikulum mereka itu sendiri. Menurut saya perbedaannya adalah dari segi fleksibilitasnya, yang dimana kalau misalnya kurikulum K13 itu lebih terikat kepada salah satu mata pelajaran saja. Contoh, terikat dengan satu jurusan atau satu peminatan, yaitu IPA dan IPS. Nah, kalau kurikulum mereka itu lebih fleksibel. Mereka bisa milih yang mana memang sesuai dengan jurusan yang mereka inginkan ketika mereka kuliah nanti. Contohnya seperti ada rombongan belajar teknik, ada hukum atau sosum, dan juga ada IPA gitu. Dan itu menurut saya lebih fleksibel. Yang kedua adalah cara belajarnya yang juga lebih bebas kepada muridnya, yang dimana waktu mereka untuk belajar itu lebih banyak dalam bentuk kerja kelompok atau proyek.
Jadi mereka skill kolaborasi mereka, skill mereka dalam berpikir kritis ataupun secara mereka memanage waktu pun itu lebih ditekankan pada kurikulum mereka dibandingkan dengan kurikulum K13, yang dimana kurikulum K13 itu masih terpaku pada buku atau masih secara konvensional. Sementara kalau kurikulum mereka itu lebih ke penerapan teknologi atau impact. Jadi menurut saya kurikulum mereka itu lebih ke bentuk adaptasi belajar ke era yang lebih modern gitu. Jadi hal itu juga lebih bagus karena menurut saya seiring berkembangnya zaman kita juga perlu bisa menyesuaikan diri terhadap teknologi. Nah, ketika anak-anak itu dibiasakan untuk menggunakan teknologi dalam proses pembelajarannya, tentu itu bakal bagus untuk masa depan nantinya. Dan itu menurut saya sih. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu tadi siswa kita atau anak kita ini sudah menceritakan sendiri perbedaan. Ini tanpa sebelumnya tidak kami intervensi. Bahkan saya kenal sama Ananda baru di sini. Jadi benar-benar asli pengalaman mereka pengalaman Ananda Biril. Jadi betul di kurikulum Merdeka itu adalah bagaimana pengertian merdeka. Kata merdeka itu bukan berarti bablas ya Bapak Ibu ya. Pengertian merdeka itu satuan pendidikan diberi kebebasan mengembangkan kurikulum, mengembangkan perencanaan pembelajaran, tetapi ada satu standar yang sama dari Sabang sampai Merauke, itu namanya capaian pembelajaran dalam fase-fasenya. Jadi kita terkunci di sana. Kita hanya terkunci di sana Bapak Ibu. Ketika nanti di SMA 5 itu mengembangkan dalam CP ada kompetensi dan materi gitu ya. Lalu apakah kompetensi dan materi ini mana yang lebih didahulukan? Itu pure sepenuhnya 100% semerdeka-merdekanya diserahkan kepada sekolah. Mana yang lebih dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Nah ini dia sudah menjelaskan itu dan merasakan. Nah lalu siswa itu punya bukan masalah bagaimana pembelajaran itu bisa mengintervensi sampai ke gaya belajar, tidak, tetapi bagaimana kurikulum ini hadir bisa memberi layanan pendidikan sesuai dengan kesiapan belajar masing-masing peserta didik. Jadi ketika saya belajar matematika di kelas 12, Mira juga belajar matematika di kelas 12. Ada satu materi tentang geometri. Geometri itu membutuhkan kemampuan apa saja, dan saya siapnya di kemampuan mana. Nah, Biru siapnya di kemampuan mana? Nah, ini sama-sama belajar geometri, tetapi guru memberikan layanan dan proses yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama dalam belajar geometri. Tentunya saya dan Biru bisa jadi tidak akan diukur dengan standar ukur yang sama dalam belajar geometri, karena kesiapan belajar saya dan Biru berbeda seperti itu. Jadi inilah satu keunikan, bukan satu kelebihan dari kurikulum ini. Kemudian yang kedua, kita tidak dipatok-patok, langsung dari awal anak difokuskan hanya di satu jurusan itu. Jadi dikembangkan nanti ketika dia di perguruan tinggi. Jadi semua anak diberi kebebasan bahwa belajar tidak di dalam kelas, belajar tidak harus terkungkung ada selalu didampingi oleh seorang guru, karena guru di kurikulum mereka bisa menjadi seorang fasilitator. Jadi pembelajaran tidak harus berpusat pada student center, tetapi bagaimana murid juga bisa menjadi salah satu sumber belajar. Gitu. Kemudian belajar berprojek. Dari sana nanti banyak kemampuan-kemampuan yang lebih dieksplorasi lagi dari kemampuan seorang siswa ini. Bagaimana kemampuan bertanya, bagaimana kemampuan mengeksplorasi dari proyek yang dia kerjakan gitu. Bagaimana nalar kritisnya itu akan timbul ketika dia saling bertanya, menjawab, gurunya bertanya, dia berpikir, dia menalarkan, dia mencari solusi. Nah, ini yang mau kita kembangkan. Karena anak tidak hanya pintar secara kognitif, literasi dan numerasi, tetapi anak juga harus punya karakter yang baik. Ketika dia mencari solusi dari permasalahan di proyek tadi, tentu dia punya banyak pertimbangan. Karakternya bermain di sana. Jadi harapannya dengan kurikulum tidak hanya pintar, baik secara kognitif, bagaimana seorang anak-anak kita ini nanti di zamannya dia punya filter, karakternya menjadi filter. Kemampuan kognitif, literasi, numerasi menjadi kemampuan daya saing. Tetapi filter di sana, karakter itu menjadi filter, ya, menjadi nilai dalam mengikuti peradaban. Bagaimana 25 tahun akan datang dia hidup di zaman dia, tetapi kita siapkan dari sekarang. Itu kalau untuk SMA. Beda lagi dengan PAUD, ya.
PAUD itu bagaimana pembelajaran di kurikulum merdeka? Ada 6 kemampuan fondasi. Kita menyiapkan bagaimana anak senang sekolah, sekolah bukan beban, bagaimana dia siap sekolah. Bahwa sekolah itu bukan hanya calistung, sekolah itu bukan hanya bisa membaca, menulis, dan berhitung. Di kurikulum merdeka tidak seperti itu. Semua anak punya 6 kemampuan fondasi yang harus distimulasi sejak dini, sejak awal. Sehingga semua komponen itu, semua kemampuan itu kalau tidak distimulasi melalui permainan-permainan, maka tidak mungkin dia bisa tumbuh dan kembang secara maksimal sesuai potensi bawaan masing-masing anak. Ini juga yang kita kawal di kebijakan Merdeka Belajar transisi PAUD SD yang menyenangkan. Gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan. Ada yang mau yang membuat bingung atau baru, atau ada yang mau dikomparasikan? Silahkan. Ada? Silahkan. Pak Asari, boleh mic-nya dibantu? Siapa yang mau bertanya? Bukan nama dari mana? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Meli Henita. Tapi hari ini diundang ini atas nama Pojok Baca, Bu, komunitas literasi yang ada di sekolah, komunitas literasi Pojok Baca Uni. Nah, berkaitan dengan diskusi kita malam hari ini bahwa mengenai sekolah penggerak dan kurikulum merdeka itu ya Bu, kebetulan, mungkin tidak ada yang kebetulan ya Bu, TKU kami, TKIT Uni itu salah satu sekolah penggerak di angkatan 3 ya di Kota Bengkulu. Jadi di sini saya izin mohon bersuara gitu ya Bu. Mungkin tidak bertanya tetapi hanya bersuara karena saya lihat dari pesertanya di sini komunitasnya banyak. Ada dari SD, SMP, guru, perguruan tinggi juga. Jadi saya berpikir saya belum banyak memberikan praktek baik saya. Semoga keberadaan TK Uni sebagai salah satu dari 5 sekolah di Kota Bengkulu tingkat PAUD ya Bu, tingkat PAUD layanan taman kanak-kanak menjadi sekolah penggerak itu akan ada gebrakan pelan-pelan gitu ya Bu. Baiklah Bapak Ibu, narasumber yang lain yang duduk di depan, kurikulum merdeka bagi kami luar biasa Bu. Bukan hanya karena kami adalah sekolah penggerak. Di sini mungkin ada Bu Hendiwati yang komunitas kami Bu, ketua komunal kami di PSP Bu. Nah, terus terang Bu, seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu Bapak sekalian, kami di jenjang PAUD ini dilema sekali Bu. Ya, kalau di tingkat SD, SMP, SMA mungkin ya kurikulum dan CP-nya sangat jelas. Tinggal kita meramunya, gurunya meramu ya seperti yang kita tonton di TikTok, mungkin di medsos ya Bu. Banyak yang video-video lucu ya Bu. Sebegitu kita kurikulum merdeka, wah itu dari K13 itu. Tidak seperti itu juga. Dari K13 juga kita sudah menggunakan laptop seperti itu Ibu-ibu. Nah, cuma yang berbeda di sini memang di kurikulum merdeka, betulan seperti Ibu sampaikan tadi, sekolah memiliki kebebasan yang bebas bukan berarti itu kadang bablas ya Bu, karena teman-teman banyak yang belum memahami dan belajar untuk mendalami. Jadi artinya sekolah memiliki kebebasan untuk menentukan kurikulumnya sesuai dengan karakteristik kami. Kayak kami, sekolah kami di padat penduduk pun dan daerah pasar tentu akan berbeda dengan siswa-siswa yang TK yang dari pantai atau pegunungan. Itu kuncinya. Kemudian lagi yang perlu saya sampaikan, mohon sekali Bapak Ibu di sini dari kalangan tingkat sekolah yang belum menikah dan punya anak, terus juga mungkin ada sebagian yang punya cucu atau yang punya anak usia PAUD ya pun, mohon kami, bantu kami TK ini Bu. Artinya apa? Tolong sosialisasikan kami di kota aja Bu. Itu sulitnya Bu, menyampaikan bahwa goal kita di PAUD di fase fondasi itu bukan calistung. Itu dari dulu Bu, dari TK berdiri itu kami gaungkan. Tetapi dilarangkah calistung di sana? Tidak.
Kami mengajarkan cara itu, tapi tidak di atas meja dan di buku dan kertas, pena, tidak. Kami menggunakan media. Setiap hari kita ajarkan 5 jari kananku, 5 jari kiriku. Itu kan konsep, Pak. Itu yang kami tanamkan untuk mempersiapkan dia di fase A di kurikulum merdeka. Kalau dulu di kurikulum 13 untuk mempersiapkan dia di SD nanti, ya. Nah, ini artinya pun saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu di sini juga jadi penerus ya, bahwa konsep kami di PAUD itu ini susah tuh merubah mindset ya wali murid itu Bu. Kadang kita berpikir pendidikannya sudah tinggi ya Bu oleh murid ya. Mudah-mudahan mungkin dari 10 untung ada 1 yang mau memahami konsep itu Bu. Kami melakukan PMG Bu. Kami melakukan kelas parenting 3 bulan sekali. Tetapi masih orientasinya kadang apa lupa apa ya. Sudah jilid berapa ya? Sudah batas mana ya ikromnya gitu. Memang sekolah kami itu. Nah, ini yang saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu di sini mohon Pak sediaannya bahwa fase fondasi PAUD ini goalnya bukan calistung. Kalaupun anak tamat dari TK, wah pintar sekali, bisa baca, bisa nulis, bisa ngaji, bisa berhitung, itu bonus dengan lihat 6 aspek fondasi tadi. Kalau dia bisa tapi kayak robot, ketemu orang kaku, begitu kenalan nggak berani, ya itu nggak masuk dalam fondasi karakter yang harus kami tumbuhkan. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, jadi mohon hari ini mudah-mudahan dari berapa peserta kita Bu? Ada 40 ya. Nah nanti bisa membagikan ke keluarganya, ke siklusnya di masing-masing komunitasnya untuk bahwa ternyata di TK itu gitu ya. Bukanlah TK yang bagus kalau dia tuntas tamat TK itu dia bisa baca, nulis, berhitung. Bukan itu, tetapi setelah dia menyelesaikan taman kanak-kanak itu, dia berani, percaya diri, tidak ngompol lagi, tidak pakai pampers lagi, ya toilet trainingnya berhasil dan itu pun. Jadi itu saja Bu, mohon maaf sebelumnya. Ini PR kami Bu, saya rasa ini suara hati kepala sekolah TK, Taman Kanak-kanak dan PAUD ini Bu. Kita berusaha dari dulu, tetapi ya pelan-pelan. Saya optimis suatu saat wali murid kami berangsur-angsur memahaminya walaupun dengan berat dan perjuangan walaupun di dalam kota sendiri. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari TK UMI tadi Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini karena ini adalah kalau dari media sosial teman-teman sudah punya banyak pengikut ya. Jadi karena saya orang zaman old tidak mengikuti perkembangan bagaimana dunia punya banyak follower itu seperti apa. Jadi tadi disampaikan dari TK UMI kendalanya atau tantangannya bahwa memang program prioritas boleh menjadi prioritas, tapi ketika diimplementasikan di satuan kita itu ternyata ada tantangan yang tidak terbersit ketika kebijakan ini akan diluncurkan gitu. Tantangannya adalah bagaimana persepsi orang tua juga menyambut baik dan paham bahwa kebijakan ini adalah dinamis. Artinya memang ketika mau sukses, ketika mau berhasil, kebijakan ini harus didukung oleh semua pihak. Ya, bagaimana mindset orang tua yang terkait bahwa anak yang pintar itu bisa membaca, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Ini kebanyakan, termasuk apakah kita juga korban dari pendidikan paradigma lama seperti itu ya. Saya bisa menulis, drilling saya pintar, tapi untuk memahami bagaimana memaknai antara huruf A dan huruf B, huruf vokal dan konsonan, ketika vokal ketemu dengan konsonan itu berbunyi atau tidak? Ketika vokal ketemu vokal itu berarti atau tidak gitu. Ketika konsonan dengan konsonan itu maka P seperti terkunci mulutnya. Nah ini yang harus memang ditanamkan di anak usia dini. Ketika orang tuanya justru menuntut sekolah gitu. Jadi yang jadikan korban siapa? Siswa. Ketika 1 minggu, 1 bulan sekolah di PAUD, kok buku kamu bersih nak? Jadi anaknya lebih senang jadikan mesin. Suruh drilling itu suruh niru, nulis A sampai pegel. Yang berkembang hanya motorik halusnya, pegang pensil begini.
Tetapi apakah kemampuan lainnya berkembang? Itu tentu tidak. Apakah kemampuan lain distimulasi? Tidak. Karena seorang bisa fokus belajar matematika, seorang bisa fokus belajar teknologi kalau dia punya konsentrasi yang baik, kalau dia punya fokus yang cukup lama. Iya Pak Yana? Iya, iya. Kayak saya on itu teknologi Bapak Ibu. Karena apa? Saya nggak bertahan orangnya. Coba kayak Pak Sofian tuh. Pak Sofian adalah salah satu terbaik dari staf BPMP yang memang menggeluti dunia ini karena dia telaten. Kalau saya nggak telaten Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Dari 6 kemampuan kondisi saya itu tidak terstimulasi pada masanya gitu. Jadi jangan sampai orang tua murid justru punya pemikiran yang salah, terjadi miskonsepsi terhadap pendidikan anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang kita siapkan untuk generasi 25 tahun akan datang ketika kita mungkin sudah tidak ada. Bagaimana generasi itu punya kemampuan yang memang dibutuhkan dia di zaman nanti. Itu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, silakan. Mohon izin Ibu, mic-nya. Oke. Silakan. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, saya Tri Mariantun dari SLB Negeri 1 Bengkulu Utara. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah bisa terundang di sini. Saya agak terkejut dan senang begitu ya. Kok saya dipanggil di sini? Kira-kira apa gitu? Dan ternyata memang benar-benar mungkin kesempatan inilah kesempatan bagi kami terkhusus untuk insan-insan luar biasa untuk memperkenalkan diri. Jadi ini senada dengan Ibu tadi yang dari TK UMI, boleh dikatakan kami akan mengeluh atau gimana. Jadi Bapak Ibu, di bagian terkecil di provinsi kita ini masih ada anak-anak kita, anak-anak bangsa yang turut mendukung kemajuan provinsi meskipun itu kecil sekali, yaitu mereka yang tidak bisa melihat tapi dia masih punya rasa dan bisa mengeluarkan atau menyampaikan merdu suaranya. Juga mereka yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar, tapi dia bisa menampilkan lenggak-lenggok lemah lembut gaya dalam menarinya. Juga mereka yang tidak tahu merasakan rasa kenyang dan lapar, tapi dia juga putra bangsa yang perlu mendapatkan perhatian. Juga mereka yang hanya bisa memakai kayu penyangga juga kursi roda, dia juga putra bangsa yang berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan yang lain. Juga mereka sekarang yang terkenal di akhir-akhir ini adalah anak yang suka meloncat ke sana ke sini, naik turun tangga, naik turun meja kursi, yaitu anak-anak kita yang autis. Dia adalah putra bangsa yang perlu mendapatkan perhatian. Tapi selama ini semenjak kami terjun di dunia pendidikan luar biasa, sepertinya masih sangat sedikit dilirik sebelah mata ya Bapak Ibu. Kami kebetulan kemarin yang pertama itu SDLB namanya karena memang masih jenjang SD. Kemudian ketika naik ada SMPLB, kemudian naik lagi menjadi SMALB sehingga menjadi SLB sekarang di bawah satu atap. Dan kemudian kami bergabung ke provinsi, yaitu menjadi SMA, SMK, dan SLB. Tetapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa setiap ada pertemuan atau event apapun, kami tidak pernah dilibatkan sepertinya. Disebut pun tidak pernah, meskipun di situ tertulis SMA, SMK, SLB. Tapi ketika di dalam pidatonya di depan, SLB tidak akan tersebut. Itu kami sudah tidak menganggap apa-apa, cuma yang akan kami sampaikan Bapak Ibu masalah pendidikan anak-anak kami Bapak Ibu. Anak-anak kami, anak-anak yang
notabene unik dan luar biasa ini juga perlu mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan Bapak Ibu. Cuma yang akan kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan kurikulum yang sudah berubah sampai yang terakhir kurikulum Merdeka, tapi sepertinya masih senada. Bagaimana dia mau mengerjakan soal yang panjang-panjang yang rata-rata soalnya bukan untuk anak luar biasa, tapi untuk anak umum. Dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Kita sudah mengusulkan dan sebagainya, hanya menjadi wacana saja katanya akan berubah, tapi sampai sekarang tidak ada perubahan. Jadi Bapak Ibu terkadang untuk anak SD misalnya ANBK itu hanya untuk anak tunarungu dan tunadaksa kelas 5. Sementara tidak setiap tahun di SLB itu punya anak tunarungu atau tunadaksa yang kelas 5. Otomatis di tahun ini tidak ikut ANBK. Jadi bagaimana perkembangan rapat pendidikan bukannya naik atau turun tapi malah hilang. Yang keluar bukan rapat pendidikan, yang keluar malah EDS. Itu adalah contoh. Jadi mohon Bapak Ibu mungkin adanya laman BPNP ini akan menampilkan juga yang konten-konten yang dari PLB. Harapan kami seperti itu Bapak Ibu. Mungkin entah sedikit banyak mereka yang berkebutuhan khusus itu juga masih memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Jadi mohon untuk kedepannya adanya kami berada di dalam konten BPNP sehingga akan lebih luas mengerti atau masyarakat tahu bahwa kami ada. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Ibu Sri dari SLB Bengkulu Utara ya Bu ya. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati di ruangan ini, mungkin dari yang diceritakan Bu Tri, kendala beliau selaku kepala sekolah ya Bu ya, bisa Bapak Ibu tangkap, dan mungkin ketika kita bicara hati gitu ya, secara naluri spontan punya, saya yakin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini ketika Putri menyampaikan kondisinya seperti itu bukan masalah Putri ya, bukan masalah pribadi. Masalah mutu itu adalah masalah negara, masalah kita bersama. Ada yang secara langsung mungkin terbentuk hati, pemikiran, oh iya, ini yang memang sedikit berbeda dan mungkin saya akan ambil peran di sana, mungkin seperti itu. Jadi nanti semoga di Menteri kita yang baru, kalau tidak salah saya menyimak dari 7 kebijakan prioritas beliau, salah satunya masih berfokus pada pendidikan inklusif dan pendidikan disabilitas. Semoga ini ada perubahan yang nyata dan berarti bagi anak-anak kita. Oke, baik, kita kembali ke Ibu Yeni. Oke, silakan boleh diambil mic-nya. Bu Yeni, tadi Ananda kita sudah bercerita tentang bagaimana perbedaan pembelajaran, meskipun Ananda tadi tidak mengalami secara langsung, tapi dia melihat adik kelasnya yang memang sudah berproses ketika belajar project itu, belajar P5. P5 itu kalau di struktur kurikulum Merdeka itu namanya co-kurikuler. Jadi ada 3 struktur kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Pertama intrakurikuler, itu basisnya ada CP, capaian pembelajaran dalam fase-fasenya. Kemudian ada co-kurikuler, adalah bagaimana menguatkan karakter tadi. Kalau di intra itu menguatkan kemampuan literasi dan numerasi. Kalau di co-kurikuler itu bagaimana menyiapkan dan menguatkan anak bangsa kita itu punya karakter yang baik. Karakternya adalah profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah ekstrakurikuler. Lalu ekstra apa yang mau dikuatkan? Boleh nanti dilihat dari visi-misinya sekolah itu yang kemana. Sekarang pengalaman Bu Yeni ketika melaksanakan intrakurikuler, karena guru kelas ya, kalau SD guru kelas ya, bagaimana Ibu bisa menceritakan atau pengalaman Ibu bagaimana melaksanakan intrakurikuler di satuan pendidikan Ibu selama baik menjadi pengalaman didampingi menjadi guru penggerak atau menjadi komite pembelajaran sebagai sekolah penggerak, Ibu mengimplementasikan hal-hal baru di satuan pendidikan. Silakan. Mohon biasanya Bu ya bercerita sedikit mengenai pembelajaran yang saya terapkan ketika sekolah saya sudah ditujukan sebagai sekolah penggerak seperti itu.
Kebetulan saya adalah guru kelas 1 SD, dan langsung saya menghadapi anak-anak TK yang ibu guru bilang ceritakan tadi memang benar. Kalau di kelas 1 SD kita tidak lagi menuntut anak untuk bisa kelas itu. Malah kita sudah dikasih materi untuk bagaimana menciptakan ketika anak itu masuk, kita akan melakukan namanya seperti muas atau gimana, apa namanya, iya, asesmen dari awal. Tapi sebelum itu kita anak-anak TK itu melakukan MPLS ya, melakukan MPLS. Nah, itu selama sekitaran 2 minggu, dan sebelum itu juga kita akan memberikan sosialisasi sedikit dengan TK-TK di sekeliling sekolah kita, bagaimana TK-TK ini tidak diperbolehkan kalau salah satu syarat kelas SD itu bisa kelas itu, karena sekolah dalam kurikulum Merdeka, terutama sekolah penggerak, itu tidak dibenarkan melakukan tes dalam masuk peserta didik baru seperti itu, Bu. Semua anak harus diterima, baik dari TK, dari tidak TK, itu kita harus rangkul semua seperti itu, Bu. Jadi nggak ada kelas hitung di situ sampai fase A itu kelas 1, kelas 2. Sebenarnya di situ dalam inklusif, pendidikan inklusif, bagaimana kita menciptakan fondasi awal. Anak-anak itu tidak kita perbolehkan itu melakukan asesmen atau soal-soal asesmen itu dalam bentuk pilihan ganda seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau untuk fase A, biasanya asesmennya gimana? Itu bisa seperti wawancara, kemudian kita undang orang tua seperti itu, Bu. Jadi kita di sekolah penggerak ini memang benar-benar komunikasi dengan orang tua itu harus bagus. Makanya di sekolah SD Negeri 72 Bengkulu Tengah itu memiliki kelas orang tua, Ibu. Jadi kami memiliki kelas orang tua. Pada saat MPLS itu kita 1 hari kita undang orang tua, Ibu. Nah, kita undang orang tua, kita sosialisasi program kelas 1 itu apa, seperti itu. Program kelas 2 itu apa? Sosialisasi program sekolah, kemudian belajarnya gimana, Ibu. Kita tidak loh yang menekankan membaca, harus bisa membaca, tapi bagaimana kita menciptakan lingkungan anak-anak tersebut menyenangkan seperti itu, sehingga tidak ada tekanan di situ. Dan keyakinan dari program sekolah penggerak itu, kalau adanya tekanan kepada anak-anak, maka tidak akan terjadi proses pembelajaran. Anak-anak itu akan sulit untuk mendapatkan mudah untuk belajar seperti itu. Jadi tugas pertama, Ibu, kami yang jadi guru kelas 1 SD itu kemudian kelas fase A ya tentunya ya. Bagaimana yang pertama itu kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, sehingga anak-anak pas masuk, pas fondasi awal anak TK masuk SD, dia sudah harus nyaman dulu di lingkungan itu. Nyaman enggak? Jangan sampai anak kelas 1 anak TK masuk SD yang terjadi berupa tekanan-tekanan atau stres, nggak ada ibunya di samping dia, nggak mau belajar. Jadi itu yang pertama, hal pertama yang harus kita lakukan sebagai guru fase A seperti itu, Bu. Kita ciptakan dulu lingkungan sekolah kita itu nyaman, aman, menyenangkan, sehingga nanti dapat terjadi proses pembelajaran. Dan yang untuk yang kelas itu nanti, Bu, termasuk dalam proses asesmennya. Asesmennya itu sangat dihindari untuk membuat asesmen yang langsung berbentuk tulisan seperti itu, Bu. Jadi kita lakukan triknya gimana untuk tahu karakter anak itu. Yang pertama, kita bisa ajak anak-anak itu melalui speaking dengan sesuatu yang menyenangkan, misalnya bisa dengan bercerita seperti itu, Bu. Untuk melihat latar belakang anak yang anak TK masuk SD, gimana sih karakteristiknya, kita bisa, ya itu tadi, aktifkan kelas orang tua, ya, kelas orang tua yang benar-benar harus aktif. Kita ubah juga sekali-sekali, kita ubah wawasan orang tua. Gimana
gimana pola pikirnya ke depan Bapak Ibu. Kita kasih ruang mereka untuk memberikan pendapat seperti itu. Bisa juga gimana sih harapan Ibu 1 tahun ke depan Ibu, Mama, seperti itu. Kita buat, memang kami di SD Negeri 70 Dabang Tengah memang sudah terstruktur kelas orang tuanya Ibu. Ada ketua kelasnya, ada ketua kelas orang tua, ada bendahara kelas orang tua, ada sekretaris kelas orang tua. Nanti akan menghandle juga. Itu sangat membantu program kita supaya berjalan seperti itu Bapak Ibu. Program sekolah kita semakin kuat karena adanya kelas orang tua. Ya. Tadi Ibu bercerita tentang MPLS, ya. Ibu cerita juga tentang asesmen awal. Jadi apa sih kaitannya MPLS sama asesmen awal? Asesmen awal itu salah satu dari kegiatan MPLS Ibu. Ya, bisa juga dikatakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dari PAUD 7 tangan, ada dari PAUD berapa orang? PAUD 1. SD nggak ada? Oh, guru SD. Ya, baik Bapak Ibu. Ketika penerimaan peserta didik baru, apakah sekolah Ibu melaksanakan tes Calistung? Tidak. Oke, ini juga hasil monitoring kami sudah mengatakan itu Pak. Jadi sudah dipastikan, alhamdulillah Bapak Ibu, Provinsi Bengkulu sudah dipastikan tidak melaksanakan tes Calistung. Karena tiga target perubahan transisi PAUD SD yang menyenangkan itu adalah untuk memastikan anak diterima di SD hanya usia. Tidak boleh meskipun usianya 5 tahun, Calistumnya bisa itu lulus, tidak. Tapi yang sedikit agak bandel adalah sekolah swasta, mohon maaf ya. Gitu. Jadi usianya dilihat sehingga dia bisa masuk ke Dapodik. Kemudian Bapak Ibu, kenapa harus ada MPLS? Karena masa MPLS masa di mana anak mulai mendaftarkan diri ke sekolah baru, baik PAUD, SD, SMP atau SMA, ini adalah kesempatan guru melakukan asesmen awal. Jadi kapan dilakukan asesmen awal? Ketika seorang peserta didik mendaftarkan dirinya ke satuan pendidikan tertentu dengan mengisi formulir-formulir itu sudah dipastikan bisa menjadi profil siswa yang dijadikan guru sebagai dasar pijakan menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi kalau dikatakan kapan sih dilakukan asesmen awal? Ya, bingung gurunya. Ketika dia mulai mendaftar, 2 minggu MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah, di sana guru sudah punya pointer-pointer. Oh, ini kayaknya si Biril hobinya nyanyi, hobinya suka apa, bisa main gitar. Oh, basketnya pinter. Oh, artinya dia punya banyak kepandaian seperti itu. Begitu juga jenjang lain, PAUD misalnya. Oh, ini kemandiriannya belum ada, pipisnya masih di Pampers. Kalau mau apa-apa narik tangan gurunya dulu gitu ya. Ada anak yang memang tanpa permisi assalamualaikum, apa maunya diambil sendiri seperti itu. Itu semua terjalin ketika di MPLS 2 minggu pertama. Gunanya adalah ketika teman-teman akan menyusun perencanaan pembelajaran, ini dijadikan salah satu titik kemampuan awal anak, berangkatnya dari mana masing-masing anak. Maka tidak boleh disamakan satu kelas. Saya belum mandiri, saya masih cengeng, maka pendekatan scaffolding saya seperti apa? Seperti itu ya, tadi kan Ibu ini menjelaskan tentang asesmen awal. Gunanya itu teman-teman. Jadi ketika akan melakukan pembelajaran berpusat pada peserta didik, Bapak Ibu guru harus melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Dasar Bapak Ibu melakukan pembelajaran terdiferensiasi adalah Bapak Ibu punya data asesmen awal. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan asesmen awal, maka kemampuan awal siswa ketika akan menerima materi baru sudah terpetakan. Yustia pinter apa? Yustia nggak bisanya apa? Maka dia butuh belajar yang seperti apa? Bu Yeni pinternya apa? Siapnya di mana? Nah, asesmen awal di sana Bapak Ibu. Jadi kalau saya memahami kurikulum Merdeka secara utuh, ini yang tidak terjadi di kurikulum lama, ya. Jadi ada nilai plusnya di situ. Jadi semua anak terlayani, semua anak kebutuhan belajarnya sesuai dengan masing-masing individu. Itu yang oke. Ini kita lewati, ya. Bapak Ibu, di sini ada guru. Kira-kira, ya. Kira-kira kalau kita mau analogikan itu, tadi Bu Yeni sudah cerita
anak-anak kita juga sudah cerita. Di sana ada motor, di sana ada mobil, di sana ada sepeda motor dan ada sedan. Kita boleh menganalogikan versinya kita masing-masing. Ya, boleh Bapak Ibu. Ya, oke. Kalau saya bilang tepuk 1, Bapak Ibu boleh mengikuti instruksinya apa? Gitu ya. Tepuk 2. Oke, saya izin berdiri ya Bu ya. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Itu saya tadi di depan apa? Nah, tadi ada ibunya enggak? Oke, saya ulangi lagi. 1. Nah, mohon izin Ibu. Mohon izin. Siapa yang bisa kasih mic ke Ibu kita cantik yang di belakang? Pak Sofyan, boleh dibantu mic-nya? Oke, boleh deh, silakan ke belakang. Ini, kasih ke Ibu yang di belakang. Oke. Boleh Ibu berkenalan ya? Oke, mic-nya itu. Dek. Ini. Oke. Ibu boleh berdiri. Oke, silakan berkenalan. Kedua sekalian. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Komike Distewati. Saya Business Manager di tribun40.com, juga Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia Wilayah Bengkulu. Jadi perkenalan saja. Ya, boleh. Ini apa Ibu? Iya Ibu, ini tadi kita bercerita tentang capaian pembelajaran, ya. Bagaimana di kurikulum Merdeka itu pembelajaran berpusat pada pustadik. Jadi bukan siswanya yang ngejar kurikulum, tapi bagaimana kurikulum ini bisa sesuai dengan masing-masing kebutuhan belajar anak. Nah, ini kalau kita lihat gambar di depan, ini kan ada sepeda, ini bis, ini motor dan ini mobil sedan. Kita tidak melihat latar belakang. Boleh Bapak Ibu beranalogi apapun, boleh menarasikan, mendeskripsikan apapun. Silakan, kira-kira menurut Ibu seperti apa gambar ini di depan terkait kurikulum Merdeka? Ya, jadi sebetulnya kan kalau kami ini kan kebetulan di sini mungkin dari media gitu kan, secara untuk sudut pandang tenaga pendidik atau pendidikan mungkin beda kacamatanya, tapi kita juga orang tua gitu kan. Tapi kalau lihat dari gambar yang disampaikan, itu ya kita melihat bahwa anak-anak kita itu di kurikulum yang baru ini memang mungkin untuk mencapai suatu tujuan itu tidak selalu akan sama tahap apa yang mereka lalui gitu kan. Ada yang misalnya anak itu cepat gitu kan, menguasai pelajaran. Ada yang agak tertinggal gitu, agak butuh waktu gitu. Terus juga kalau dari ada yang bersepeda dan naik bis, mungkin masing-masing sekolah gitu punya kiat-kiat. Mungkin kalau dulu satu pakemnya gitu harus sama gitu kan. Kalau sekarang kan nampaknya setiap sekolah tuh bisa memodifikasi gitu kan. Jadi karena kita sama orang tua itu, kebetulan saya anak SD yang pertama itu, kalau cerita dengan mungkin anaknya Mas Heri gitu kan, ya beda polanya, walaupun mungkin sama-sama di sekolah ya, apalagi sekolah kita ya kebetulan itu aja beda. Terus sudah dengan teman lagi yang punya anak-anak di sekolah negeri itu juga beda antara negeri yang satu dengan yang lain gitu. Kayaknya sekarang ya meskipun udah ada di kurikulum Merdeka, tapi tekniknya bisa beda-beda gitu tiap sekolah. Itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tembak loh Ibu Bos ya. Padahal saya nggak tahu tuh, karena saya bukan orang publikasi. Jadi mungkin kalau Pak Sofyan, Bu Eli sangat mengenal beliau, tapi kalau saya mungkin tidak begitu mengenal, karena memang biasanya turun ke satuan pendidikan. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Ibu Bos kita. Baik Bu, dari India ternyata. Terima kasih. Bapak Ibu, kita analogikan ya. Ini adalah, anggap saja ini adalah biril. Oh, birilnya sedan aja deh, ini saya aja. Saya sepeda ontel Bapak Ibu. Lalu Bu Yeni, mungkin ini Bu Yeni pakai bis. Ini Pak Sofyan pakai motor, gitu nanti. Jadi kalau mau kita analogikan, ini betul kata Bu Ika tadi, Bu Ika panggilannya. Bu Komi. Kata Bu Komi betul. Ini kita analogikan, ini anak berada dalam satu kelas yang sama,
ya dalam fase yang sama, karena di kurikulum Merdeka itu pakai sistem fase, nggak sistem kelas. Kalau di SD itu ada 3 fase. Fase apa saja yang dari SD? Fase A. Fase A itu kelas berapa? Kelas 1, kelas 2. Lalu fase B kelas berapa? 3, 4. Lalu fase C kelas 5, 6. Nah, ini anggap saja ini fasenya adalah kelas 1, fase A. Ini saya, ini Bu Yeni, ini Pak Sofyan, dan ini anak-anak kita dari SMA 5. Ya terkenal ya, SMA 5 kan nomor 1 seprovinsi ya. Pasti anaknya juga sudah terses seperti itu. Nah, saya untuk mencapai CP di akhir fase, ketika saya belajar geometri, saya bisa menjumlahkan, saya nggak tahu tentang matematika, saya bisa mengenal dan bisa mengoperasikan bilangan geometri tentang geometri, pokoknya gitulah di akhir fasenya. Nah, ini saya. Ini di akhir fasenya anak bisa ini. Maka ini yang saya lalui, saya harus mengejar si ini dia dengan cepat, ya. Mungkin saya akan ketika saya turun, saya nggak punya rem, jadi kayak trondol aja terus seperti itu. Ketika ini sudah tahu saya turunan, kesulitannya sudah bisa dibaca oleh siswa, gitu ya. Lalu si ini mau dia berliku, mau dia apa karena dia sadar, wah, seperti itu. Jadi CP ini adalah standar minimal, Bapak Ibu. Tetapi yang harus dipahami di kurikulum Merdeka adalah kita harus memahami bahwa saya punya kekuatan sepeda ontel, Bu Yeni punya kekuatan seperti mobil bus, Pak Sofyan punya kekuatan seperti sepeda motor, dan anak-anak kita bibir ini punya kekuatan seperti Mercy. Tetapi bagaimana dia belajar di kelas yang sama tanpa meninggalkan saya yang pakai sepeda ontel, tanpa juga meninggalkan mobil bus yang badannya besar, sehingga bisa di akhir fase sama-sama bisa memahami tentang pembelajaran geometri. Bagaimana caranya? Bapak dan Ibu guru lah yang tahu. Bagaimana caranya? Kata Bu Ika tadi itu apa? Setiap satuan pendidikan punya kurikulum yang bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing. Tadi di awal saya sudah membukakan satu slide bagaimana visi, misi, tujuan. Visi itu apa? Cita-cita sekolah. Misi adalah pembantunya visi, kalau saya bilang gitu. Jadi bagaimana cara kita merealisasikan cita-cita tadi, itu adanya misi. Lalu dijelaskan dengan tujuan. Lalu dibunyikan dalam program-program untuk mencapai cita-cita tadi. Lalu kita menyusun tujuan-tujuan itu menjadi satu jaminan. Jaminan apa namanya? Jaminan mutu. Yang sering malah di sekolah negeri adalah tidak membuat jaminan mutu. Misi punya? Visi punya. Tujuan punya. Punya nggak jaminan mutu? Nggak berani, Bu. Kalau sekolah negeri, kenapa sekolah swasta pada berani? Jaminan mutunya apa? 6 tahun anak ayah bunda sekolah di tempat saya jamin hafal surat-surat pendek. Berapa misalnya 50. Ya, Pak ya. Kenapa sekolah negeri nggak pernah berani ngasih jaminan mutu? Apa sih susahnya memberi jaminan mutu? Nggak susah. Indikator apa yang dikembangkan sesuai dengan kontekstual satuan pendidikan kita? Ada di sawah ke sekolah kita, ada di gunung ke sekolah kita, ada di laut ke sekolah kita. Maka visinya jangan melenceng dari kondisi konteksnya tadi. Lihat rapor pendidikannya. Banyak merahnya, banyak kuningnya, atau banyak hijaunya. Mana yang dituangkan dalam visi cita-cita bersama. Maka visi dijelaskan menjadi misi-misi. Kalau visinya hanya ada 2 indikator, 3 indikator, maka dalam misi itu bisa 10 sub-indikator. Maka dijelaskan lagi dalam tujuan, maka dibunyikan lagi dalam program, maka lebih dijelaskan dalam jaminan mutu pendidikan. Kenapa sekolah negeri pada nggak berani buat jaminan itu? Karena nggak mau dituntut sama orang tua. Kenapa sekolah swasta berani? Saat 6 tahun sekolah di sini, saya jamin bisa sholat 5 waktu, sholat wajib tanpa disuruh. Bisa menghafal 1 juz, ya Pak ya. Siapa yang dari SD negeri pernah ngasih jaminan mutu apa, Bapak Ibu? Gak pernah, Bu. Waktu tamu saya ngajar, saya gak pernah ngasih jaminan mutu. Nah, karena kita tidak bisa mengaitkan
apa sih hasil capaian rapor pendidikan kita, lalu bagaimana mendorong itu menjadi dasar merumuskan visi pendidikan, bagaimana menjelaskan menjadi misi, bagaimana dijelaskan lagi menjadi tujuan, bagaimana diprogramkan sehingga menjadi satu intervensi terjadinya pola perilaku, ya. Lalu bagaimana ini kita jamin sesuai kontekstual satuan pendidikan, gitu ya. Oke. Baik, ini tadi sudah bagaimana rencana pembelajaran, ya. Kemudian tentang asesmen, terdiferensiasi. Nah, ini ini ananda kita. Tapi susah juga ya, karena ananda kita ini tidak berada di kelas IKM. Dia berada di kelas K13. Jadi mungkin dia tidak pernah nggak merasakan adanya satu perlakuan yang berbeda ketika belajar dalam satu kelas yang sama. Ya, seperti apa? Boleh diceritakan? Iya. Kebetulan selama kurang lebih hampir 12 tahun saya menempuh pendidikan dari SD, SMP, SMA, tentu saya pernah mengalami beberapa pengalaman seperti adanya aplikasi antara guru dan murid. Contoh, adanya murid yang mungkin lebih menonjol secara akademik atau secara kepintaran itu lebih menonjol dari yang lainnya. Sehingga guru tuh lebih condong ke anak yang pintar tersebut. Yang lebih diperhatikan, yang lebih didengarkan pendapatnya adalah murid-murid yang pintar, dan sementara murid yang bisa dibilang akademiknya itu kurang didengar. Misal contoh, mereka bertanya mengenai materi yang mereka inginkan, tapi ternyata direspon dengan cara yang tidak semestinya atau direspon secara seadanya, sehingga berbeda dengan halnya dengan ketika mereka merespon murid yang minta tersebut. Mereka meresponnya seolah-olah kayak emang mereka tuh dilayani dengan sepenuh hati gitu. Itu yang saya rasakan selama menempuh pendidikan selama kurang lebih 12 tahun. Oke, jadi sedih juga ya Bapak Ibu ya, yang pinter gitu dikasih parfum gitu ya. Kalau yang kayak saya pakai sepeda ontel tadi ditanya, baru-baru dijawab, langsung diplemotin sama gurunya. Pernah merasakan seperti itu juga? Iya, apalagi ini cucu bupati yang kesekian gitu. Nah, kalau sudah masalah itu berat ya. Jadi Bapak Ibu, kurikulum Merdeka itu berpusat pada peserta didik. Ya. Lalu bagaimana kita menyusun perencanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Tentunya harus melakukan asesmen awal untuk memetakan tadi. Ketika gurunya, Bu, pembelajaran saya sudah terdiferensiasi. Ketika ditanya kapan melakukan asesmen awal, nggak tahu, maka bohong itu, Bu. Ketika dia tidak melakukan asesmen awal, nggak punya data asesmen awal, maka nggak mungkin gurunya bisa melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi. Ya, oke. Lalu tadi Ananda sudah cerita, anak yang pintar, anak yang bodoh. Jadi ini dikelompokkan. Boleh kita ya membagi dalam kelompok mana yang memang pintar kuat secara konten, mana memang yang harus anak walaupun kontennya agak lama tapi prosesnya yang harus dikuatkan sehingga dia bisa menyaingi yang pintar secara konten, atau dituntut di akhir nanti produknya seperti apa. Jadi semua anak terlayani sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan, diskusikan? Oke, 1 ya, 2, 3. Satu sesi lagi nih Pak Sofian ya. Baik, silakan. Oh, itu Bapak ini. Terima kasih waktunya Bu. Nama saya Nuriati dari komunitas MGMP IPA Kabupaten Mukomuko. Yang saya tanyakan dari tadi kan Ibu sudah menjelaskan bagaimana guru di dalam proses pembelajaran di implementasi kurikulum Merdeka. Sebetulnya kan bagaimana guru itu dapat menghadirkan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang saya tanyakan ini ke Bu Yeni mungkin di dalam sekolah penggerak ada tidak tantangan terhadap guru-guru? Misalnya kalau di komunitas MGMP karena bukan komunitas praktisi, kan ada saja anggota itu yang tidak mau move on. Artinya dia belum bisa menerima
apa sebetulnya yang dituntut oleh kurikulum merdeka. Nah, kalau ada kira-kira ada tantangan, apa solusi yang digunakan oleh sekolah penggerak Ibu? Mungkin bisa juga kami nanti tularkan di komunitas-komunitas kami. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Bapak apa silakan itu. Oh iya. Satu yang sebelah sana itu. Ya, Bapak silakan. Ya baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari komunitas Popan Pemuda Pudi Pegiat Anti Narkoba. Dari awal sampai penjelasan terakhir saya itu masih puyeng apa yang disampaikan. Terus terang karena saya tidak ada basicnya yang pendidikan ini, jadi saya itu meraba-raba kira-kira apa yang disampaikan pada malam ini, apa peran kami sebagai komunitas pemuda-pemudi pegiat anti narkoba terhadap penjelasan pada malam hari ini. Karena saya sudah menghubungkan apa yang hubungannya dengan kami nanti, apa yang menghubungkan. Maupun saya memaksakan ini, pokoknya harus terhubung nih bagaimana caranya. Nah, itu satu. Yang kedua, kami dari komunitas kami, memang kami bukan pendidik. Tetapi kalau bahasanya itu pangsa pasar kami itu memang anak sekolah. Mulai dari paling dasar itu PAUD tadi sampai ke perguruan tinggi. Jadi mungkin kalau rekan-rekan lebih banyak membahas tentang kurikulum dan pembelajaran. Tetapi bagaimana kami pernah berpikir bagaimana kalau materi tentang PPGN, pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika itu masuk ke dalam kurikulum juga, Bu. Mengingat katakanlah generasi saat ini anak yang tidak merokok itu susah sekali dicari saat ini. Jangankan SMA, SMP pun biasa saja celana pendek dia pakai rokok, itu sudah biasa. Kadang-kadang kita berpikir benar tadi, mungkin untuk kurikulum lama yang penting bisa baca hafal-hafalan itu tanpa memikirkan apa sih dampak psikis mereka. Ternyata psikis mereka ini ketika kami ke sekolah-sekolah ini menjadi temuan kadang-kadang bagaimana anak-anak udah ngerti yang namanya tua, ngerti harga-harga rokok, dia nggak akan tahu harga rokok kalau dia tidak pernah memegang rokok. Jadi intinya pertanyaan saya, Bu, adalah tadi satu, apa sih peran kami sebagai UPA terhadap materi yang disampaikan malam ini, dan yang kedua bagaimana nantinya kurikulum tentang narkoba ini masuk ke dalam kurikulum atau mungkin kami dari Gubernur bisa dilibatkan langsung dalam kegiatan itu. Itu saja dikata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarto dari TBM Taman Baca Masyarakat Desa Tasikmalaya, Rejang Lebong. Mohon izin Ibu narasumber dan Mas Duta. Duta salah M7. Mas Duta SMA Merdeka Belajar. Baik, saya ingin bertanya tadi tentang visi sekolah, yaitu berpusat pada murid, student center, kemudian nilai-nilai kebinekaan, inklusi atau terbuka, kemudian merdeka belajar. Hubungannya dengan komunitas belajar atau komunitas literasi seperti kita di Taman Baca Masyarakat, memang sifatnya itu non formal, tetapi sebenarnya sangat penting komunitas yang sifatnya non formal dalam kegiatan program sekolah penggerak. Yang menjadi pertanyaan mendasar tentang peran komunitas literasi atau komunitas belajar sebagai pendidikan non formal dengan visi sekolah tersebut yang berpusat kepada murid, nilai-nilai kebinekaan, inklusi dan merdeka belajar. Karena kalau kita lihat filosofi merdeka belajar yang diambil dari Ki Hajar Dewantara,
Yang namanya belajar itu dimanapun, kapanpun, dan siapapun sebenarnya. Jadi tidak terbatas oleh waktu, ruang, atau personalnya. Tapi sekarang kita lihat sekolah penggerak itu, mohon maaf, itu biasanya yang lengkap sarana prasarananya. Itu yang saya lihat, ya kan? Itu yang saya lihat, sarana prasarananya lengkap, guru-gurunya hebat, kepala sekolahnya canggih, kepala sekolahnya keren, ya kan? Sedangkan sekolah-sekolah yang hampir roboh, kursinya hampir patah, mejanya yang tidak terurus, tidak terdaftar sekolah penggerak, tapi terdaftar sekolah penerima bantuan. Jadi saya berpikir seperti itu, Bu, ya kan? Ini kan sebenarnya kan ini dilema sebenarnya antara pendidikan non formal tadi, peran komunitas, visi sekolah yang diharapkan, dengan cita-cita dari Merdeka Belajar tadi. Kami hanya meminta saran dan pandangan dari Ibu. Kami juga mendirikan sekolah, Bu, di Rejang Lebong, di Desa Tasikmalaya. Kami mendirikan mulai dari PAUD sampai SD. Ada PAUD SPS namanya, Satuan PAUD Sejenis Literasi Qurani. Kemudian ada RA di bawah Kementerian Agama, Raudatul Atfal, sampai dengan SD. Namanya kami buat semua literasi, Bu. SD literasi Qurani. Dan kami belum lulus sekolah penggerak, Bu. Kira-kira gimana, Bu? Mungkin mohon maaf, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin singkat saja karena kita tidak banyak lagi. Alternatif solusi dari yang silakan. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan tentang bagaimana tantangan kita menghadapi guru-guru yang tidak seperti itu, ya, Bu, ya. Baik, Bu, seperti pengalaman yang pernah kami rasakan, tidak hanya di sekolah penggerak juga ada guru-guru yang seperti itu. Jadi solusi dari kami yang pertama, kita memotivasi guru tersebut dengan cara bagaimana. Yang pertama, kita sering ajak, ingatkan seperti itu. Kemudian kiat-kiatnya ke depan kita sekolah ini seperti apa, seperti itu. Kita ajak diskusi. Biasanya kami membentuk komunitas belajar dalam sekolah. Di situ nanti ada tim kecil yang bekerja di situ, yang bagaimana tim kecil ini nanti bertugas untuk memberikan dorongan-dorongan guru tadi seperti itu, Bu. Biasanya guru kita ini ada beberapa kendala juga. Kalau sekarang kita buat sekolah ramah guru seperti itu, Bu. Kadang guru-guru yang tidak ingin terlibat itu kadang dia tidak nyaman atau bagaimana seperti itu. Kita cari apa kebutuhannya. Bisa juga kita lakukan coaching seperti itu, coaching kepala sekolah dengan kepala sekolah ke guru itu. Apa sih kebutuhan guru ini yang tidak terpenuhi? Kita ajak diskusi seperti itu. Biasanya guru-guru yang suka melakukan itu ada hal-hal yang tidak terpenuhi di dalam dirinya seperti itu. Jadi kita ajak coaching, apa kebutuhannya, apa yang membuat dia seperti itu, kita gali, kita lakukan coaching, kita lihat potensi-potensi. Jadi di situ banyak peran kepala sekolah. Kemudian akan nanti dibantu oleh tim kecil. Yang pertama, aktifkan komunitas belajar dalam sekolah Ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciptakan lingkungan yang ramah guru. Dan tidak sampai di situ, kita lakukan coaching secara intensif seperti itu, Bu. Dan yang terakhir, kita sebagai penggerak komunitas atau kepala sekolah sebagai pembimbing pembelajaran itu harus selalu memberi teladan yang baik kepada guru-guru yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan kita memberikan teladan yang baik,
disiplin yang sebelum kita memberikan arahan disiplin atau bagaimana, kita dulu yang disiplin seperti itu. Seperti kepala sekolah kami itu Bu, walaupun jalan kami berlumpur, tetap insya Allah beliau selalu hadir sebelum setengah 8 selalu hadir. Jadi aura-aura seperti itulah yang mengalir di kami. Akhirnya guru-guru juga ingin seperti itu. Ya, jadi dulu, kemudian lingkungan juga seperti itu. Jadi kita terciptanya nanti budaya-budaya positif. Kita bukan dari diri kita sendiri nanti yang walaupun sedikit presentasi yang tadi tidak mau on itu hanya sedikit sekali, tidak berpengaruh dengan program-program kita yang lainnya seperti itu. Sedikit. Baik, terima kasih Bu Yeni. Dua pertanyaan dari Bapak yang komunitas anti narkoba ya Pak ya, anggap saja itu, sama penggiat literasi. Bapak Ibu. Jadi saya nggak hafal namanya Pak ya, karena baru berkenalan gitu ya. Sama kayak Bapak belajar CP itu apa sih? Bukan saya pun gitu ya, kan baru sekali mendengar. Baik, di mana peranan yang bisa Bapak Ibu ambil? Di sini Bapak Ibu. Jadi bagaimana menguatkan karakter? Jadi di struktur kurikulum Merdeka itu ada 3. Yang pertama intra itu menyiapkan bagaimana peserta didik punya kemampuan literasi yang baik, punya kemampuan numerasi yang baik ketika dia mengikuti daya saing dunia nanti atau bersaing di jenjang berikutnya. Tetapi karakter tidak kalah penting. Nah ini Bapak Ibu, mungkin Bapak punya pengalaman kira-kira kalau menangani kasus-kasus kecenderungan anak yang pelariannya mohon maaf ya ke sana itu karena apa? Karena karakternya yang tidak baik, filternya yang tidak kuat atau seperti apa? Jadi kita bisa saling mendukung itu dalam rangka menguatkan karakter anak bangsa. Ketika karakter anak bangsa di P5 dalam kurikuler itu dikuatkan dengan 6 dimensinya tadi, semoga saja Bapak, memang tidak semudah yang kita sampaikan, tetapi kurikulum ini sudah berusaha untuk menyiapkan tidak hanya kemampuan kognitif tapi kemampuan non kognitif. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Jadi di 7 fokus kebijakan menteri kita yang baru ada 1 fokus yaitu pendidikan karakter. Jadi ini masih nanti sambungannya ke sana. Sama kayak di tadi Bapak yang dari Rejang Lebong tentang literasi, bagaimana ya ini tetap di sini. Kemudian terkait visi itu kan satuan pendidikan yang menyusun Bapak. Jadi tidak ada format visi yang baku. Silakan satuan pendidikan menyusun cita-cita sekolahnya mau kemana. Kalau Bapak tadi fokus ke literasi, silakan dikuatkan. Indikator dari literasi itu apa saja. Kemudian jaminan mutu yang mau diberikan untuk peserta didiknya apa saja. Gitu ya. Bagaimana kita berkiprah tetap di sini. Ketika sekolah itu dinyatakan bisa bertransformasi, maka ada indikator-indikator ini yang dipastikan sudah terjadi di sekolah itu. Lalu terkait sekolah penggerak, Bapak, yang seleksi adalah kepala sekolahnya. Jadi bukan sekolahnya, bukan kondisi fisik sekolahnya. Yang diseleksi adalah kepala sekolahnya. Yang mau dilihat adalah jiwa pejuangnya, terakhir errornya seperti apa. Jadi banyak kepala sekolah yang manja, justru dari sekolah-sekolah yang besar, sekolah-sekolah yang baik, itu banyak yang tidak berminat menjadi kepala sekolah. Justru dari sekolah-sekolah yang belum jauh di sana, kata Ibu Yeni, mau ke sana aja jalannya berlumpur. Karena apa? Karena dinas tidak melihat. Ketika ini diseleksi menjadi sekolah penggerak dan jiwa errornya itu baik sekali daripada yang lain, maka ini lulus. Gitu ya. Jadi terpilih menjadi sekolah penggerak. Yang seleksi adalah kepala sekolahnya, bukan kondisi fisik sekolahnya. Gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Besok kita masih diskusi tentang transisi PAUD dan pendidikan inklusif. Mohon maaf jika apa yang kami sampaikan belum bisa mengakomodir semua kehausan Bapak Ibu terkait kebijakan Merdeka Belajar. Terima kasih Bu Yeni, terima kasih Ananda. Semoga sukses selalu dan sehat-sehat terus. Kita akan kembali ke depan. Baik Bapak Ibu, ini sesi kita yang terakhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pandu, jika ada kata-kata yang tidak seharusnya saya ucapkan, karena saya manusia biasa, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.